Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian hari ini Minggu 18 Januari 2015 mengambil tema bagaimana mengatasi kekecewaan. Baiklah, sebelum mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, sungguh kami menyadari bahwa kami tidak dapat bertahan hidup tanpa Engkau. Sebab dunia ini, Tuhan, adalah dunia yang sudah semakin rusak. Kami perlu Engkau untuk melewati hari-hari hidup ini ya Bapa, sambil menanti-nantikan Engkau datang untuk menjemput kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk mengerti akan kebenaran-Mu. Saat kami mendengarkan kebenaran-Mu ini, biarlah kami kuat. Biarlah kami teguh berdiri menanti-nantikan Tuhan dan tidak pernah menjadi orang yang kecewa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya setiap manusia pasti pernah merasakan atau mengalami apa yang dinamakan kekecewaan. Dan tanpa disadari, sesungguhnya kekecewaan ini bisa berakibat membuat jiwa seseorang menjadi rusak dan sakit. Saudara, kekecewaan juga bagaikan penyakit kanker yang bisa merusak jiwa kita, dan cepat atau lambat akan sangat mematikan saudaraku. Ini bisa terjadi karena orang yang sedang kecewa bisa melakukan tindakan apa saja yang tanpa disadarinya itu membahayakan jiwanya. Saudara, jadi di dalam hal ini kita harus bisa mengakui atau menerima bahwa kekecewaan tidak akan pernah bisa menghasilkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apapun alasannya, kekecewaan merupakan penyakit dalam jiwa yang akan membuat setiap kita kehilangan damai sejahtera Allah dan sukacita hidup ini. Sehingga seringkali saudara, kita bisa melakukan tindakan bodoh akibat dari kekecewaan yang kita alami. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus sadar bahwa Tuhan menghendaki supaya keadaan jiwa kita baik. Karena dengan keadaan jiwa yang baik, kita bisa benar-benar mengalami Tuhan. Oleh sebab itu kita harus menjaga hati kita supaya tidak cepat menjadi kecewa terhadap apapun keadaan yang kita alami. Saudara, firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 12 ayatnya yang ke-15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Perhatikan baik saudara, ini artinya sebagai orang percaya kita harus terus melekat kepada Tuhan dan terus membangun persekutuan dengan Allah. Karena dengan menjaga persekutuan dengan Allah yang benar akan membuat kita menjadi semakin kuat dan terus ada di dalam kasih karunia Allah. Saudara, kekecewaan selalu akan berujung pada kepahitan atau yang firman Tuhan katakan sebagai akar pahit, dan hal ini bisa menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang seperti yang firman Tuhan katakan di atas. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kekecewaan selalu dikandung dan lahir dari ketidakpuasan terhadap sebuah keadaan atau terhadap sikap dan keputusan orang lain. Pertanyaannya, mengapa ada ketidakpuasan? Ketidakpuasan lahir karena beberapa hal yang terjadi. Misalnya, ada keinginan yang tidak terpenuhi, harapan yang tidak terwujud, permintaan yang tidak dikabulkan, atau ada sebuah keadaan yang tidak menyenangkan. Ini semua merupakan alasan yang bisa melahirkan kekecewaan dalam diri seseorang, termasuk kita sebagai orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus kuat
menghadapi setiap keadaan. Supaya apapun keadaan yang kita alami, kita tidak akan menjadi kecewa, yang membuat jiwa kita menjadi rusak dan pada akhirnya bisa binasa. Oleh sebab itu saudara, untuk mengatasi akan hal ini, yang pertama, sebagai orang percaya kita harus menyadari bahwa dunia ini adalah dunia yang telah rusak. Bahkan firman Tuhan katakan sudah terkutuk. Artinya dunia ini tidak bisa memberikan apapun yang baik bagi kita, selain Tuhan saja yang selalu menyatakan akan kasih setianya kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi sebagai orang percaya, jangan pernah ada yang mengharapkan hidup di dunia ini tanpa mengalami kekecewaan. Sebab pasti ada kecewa. Tetapi orang yang bersandar kepada Tuhan akan diberikan kekuatan. Saudaraku, itulah kenapa firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 31 ayat 25, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Hal yang kedua, kita harus tetap menyadari bahwa tidak ada satupun manusia yang sempurna seperti yang kita harapkan. Jadi kita harus tetap menerima kenyataan ini saudara. Kenapa? Karena semua manusia telah jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Untuk itu, kita harus berbesar hati untuk menerima setiap orang dengan segala kelebihan ataupun kekurangannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga, sebagai orang percaya, kita harus tetap bisa menjaga hati supaya penuh dengan sukacita. Kita harus tetap berdoa, kita harus tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Itulah yang firman Tuhan katakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima mulai ayat yang ke-16. Bersukacitalah senantiasa. Ayat 17, tetaplah berdoa. Ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya setiap orang percaya harus terus membangun persekutuan dengan Tuhan yang tidak ada putus-putusnya di dalam doa dan pujian dan penyembahan. Dan semuanya itu akan menghadirkan sukacita Allah dalam hidup kita. Saudaraku, sebagai orang percaya kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini tidak terlepas dari kontrol Allah. Oleh sebab itu, lihatlah setiap persoalan yang kita hadapi sebagai proses pendewasaan untuk membentuk karakter kita menjadi pribadi seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus atau memiliki karakter Kristus. Saudara, kita juga harus belajar dengan sungguh-sungguh untuk menyangkal diri. Karenanya, jangan lupa untuk menyimak juga apa itu menyangkal diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.